Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah kaum muslimin, pengajian malam Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita malam ini bisa kembali melanjutkan kajian atau taklim kita untuk melanjutkan kajian-kajian hadis pilihan yang masih belum beranjak dari huruf alif. Kita hadis-hadis yang diawali dengan huruf alif itu belum selesai, Pak, masih banyak. Dan malam ini kita juga akan melanjutkan yang masih dalam kaitannya dengan riwayat hadis Nabi yang diawali dengan huruf alif. Sekian pertemuan yang sudah kita lalui, itu hadis Nabi yang diawali dengan huruf alif itu minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu adalah dengan kata atau lafaz idza, ya. Idza. Sebelumnya inna, sebelumnya lagi innallaha, sebelumnya lagi ayyuma, dan banyak yang sudah kita sampaikan. Alhamdulillah malam ini kita sudah masuk di bulan Rajab. Bulan Rajab. Bulan Rajab itu kalau hitungan kalender Hijriah bulan keberapa, Ustaz? Kalau Juli bulan 8. Kalau Rajab 8. Kalau Sya'ban Rajab itu bulan ke-7, ya, bulan ke-7. Kemudian Sya'ban 8, Ramadan 9. Di antara problem kita itu, meskipun sudah berislam lama, itu kadang-kadang ketika mengurutkan nama-nama bulan Hijriah itu masih pelepotan. Kalau ditanya bulan Agustus bulan keberapa, langsung ke 8 gitu ya. Bulan November keberapa? 11 ya, itu cepat. Tapi ketika ditanya bulan Dzulqa'dah itu bulan keberapa, itu masih begitu ya. Padahal ada satu metode menghafal yang mungkin bisa kita coba sebelum kita ngaji hadis. Untuk menghafal nama-nama bulan dalam Islam itu kita pakai metode cantolan. Kita membayangkan kita itu punya tetangga sebelah kanan rumah kita itu punya 3 tetangga, namanya Musa, Roro, dan Juju. Mu itu Muharram, Sa itu Safar, Ro-nya itu Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jujunya Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Muharram, Sya'ban, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Itu 6 bulan pertama. Musa, Roro, Juju. Apa Pak hadis? Musa, Roro, Juju. Musanya itu Muharram, Safar, Roro-nya itu Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jujunya itu Jumadil Awal, Jumadil Akhir. 6 pertama bulan Islam hafal. Musa, Roro, Juju. Tetangga kanan kita punya 3 nama tadi itu Muharram, Sya'ban, Muharram, Safar, Jumadil Awal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Tetangga sebelah kiri kita Rasa, Dudu. Rasa pertama itu Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi gampang hafalannya. Musa, Roro, Juju. Munya
dulu Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Jujunya Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Monggo Pak Tis. Musa, Munya, Muharram. Musa, Muharram, Safar. Kemudian Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Juju, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Itu tetangga sebelah kanan kita. Namanya Pak Musa, Bu Roro sama Pak Juju. Tetangga sebelah kiri kita, Bu Rasa dan Pak Duldul. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu kita supaya menjadi familiar dengan nama-nama bulan dalam Islam. Ya Pak Bu, apa Bu? Tetangga kanan kita Pak Musa, Bu Roro sama Bu Juju. Pak Musa itu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Musa, Roro, Juju. Apa Pak? Pak Lukman? Musa? Nggak fokus. Nggak fokus ada. Itu saya menghafal dan pakai cantolan. Munyanya apa Pak? Sanya? Rohnya? Rabiul Awal. Juju. Oke. Itu 6 bulan pertama. 6 bulan yang kedua kita punya tetangga lagi 3 sebelah kiri kita. Rasa, Dudu. Rasa yang pertama Rajab, Sya'ban. Rasa yang kedua Ramadan, Syawal. Dudunya Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Wis 12 cepet itu. Abang Mewan, coba. Tetangga sebelah kanan kita 3 tadi siapa? Musa, Roro, Juju. Musanya adalah tetangga sebelah kiri kita Rasa, Dudu. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Dudunya Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sebelah kiri kita itu Rasa, Rajab, Sya'ban. Rasa yang kedua Ramadan, Syawal. Dudunya Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nggak sampai 5 menit jenengan hafal 12 bulan. Nggak usah wayang-wayang ini. Langsung ingat 3 tetangga kanan, ingat tetangga kiri. Musa, Roro, Juju. Rasa, Dudu. Sip ya. Sulit dengan menghafalkan udah pakai cantolan itu. Musa, Roro, Juju. Rasa, Dudu. Muharram, Sya'ban, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jujunya Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Rasa, Rajab, Sya'ban. Rasa yang kedua Ramadan, Syawal. Dudunya Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Coba diingatkan dulu, tak kasih waktu 2 menit untuk tanya jawab. Memang usia tua itu kalau menghafal sambil guyon mainan gini kan gampang. Musa, Roro, Juju. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Dudu. Iya, Dudu. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Pasik, Rajab ini bulan keberapa? Rajab bulan ke-7 ya, Jim ya.
7 ya. Kan Musa ya jujur. Nah, 7. Kalau Dul Qa'dah 11. Kalau bulan Oktober, bulan berapa? Kan gampang ya. Gampang. Kalau Agustus 8. Kalau Ramadan rasa kedua 9. Terus kita uplek-uplek ini dulu ya biar macet. Nanti sambil sedan pulang Musa yo jujur rasa duduk sampai rumah hafal kita. Nanti sampaikan ke cucunya ya. Anak-anak kita gampang kalau menghafal itu. Nah, termasuk menghafal sekian ayat Al-Quran dan hadis itu kalau kita tahu teknik dan metode cantolan-cantolan itu gampang untuk diingat. Memang menghafal satu konsep itu tidak bisa sekali 2 kali kita paham, harus berkali-kali. Kalau hanya sekali 2 kali kita berharap paham, itu sama halnya dengan kita berharap gagak berbulu putih. Artinya agak mustahil ya kalau ada gagak itu berbulu putih. Itu sama halnya kalau kita belajar kemudian hanya sekali kemudian sudah merasa cukup, itu untuk menguasai konsep sebuah keilmuan itu tidak akan bisa kita kuasai. Contoh saja tadi mengingat nama-nama bulan Hijriyah itu kalau hanya sekali kan tidak menyantol tadi Azik ya. Saya berapa kali ngulangnya tadi. Musa, Roro, Juju itu tetangga sebelah kanan kita. Tetangga sebelah kiri kita Rasa, Dudu. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jujunya Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Rasa pertama Ramadan, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzul Qa'dah, Dzulhijjah. Masuk ya? Amin. Apa mana sih ikat-ikat ya? Gimana? Kita coba masukkan dulu konsep yang Islami dulu ya. Rejab. Kalau Sya'ban itu wah ya biasanya. Rajab, Sya'ban, Rejab wah. Oke. Baiklah sekalian, itu tadi mengingatkan kembali untuk nama-nama bulan yang sebagian besar kita itu kadang-kadang abai. Bukan tidak tahu-tahu tapi abai. Kita akan melanjutkan hadis yang kesekian, masih diawali dengan huruf alif. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Saya nanti coba sekali baca, nanti tak ulang sambil tak baca ya. Itmanu li sita min anfusikum atman lakumul jannah. Nabi itu pernah menyampaikan satu riwayat hadis begini. Itmanu sita min anfusikum. Jaminkanlah 6 hal terhadap diriku. Atmanu lakumul jannah, maka akan aku jamin kalian masuk surga. Saya ulang lagi, atminu li sittam min anfusikum, atmanu lakumul jannah. Jaminkanlah 6 hal dalam dirimu, maka akan saya jamin engkau masuk surga. Apa saja 6 hal itu Bapak sekalian? Yang pertama adalah usduku ida hadastum. Selalulah berkata jujur ketika kamu atau kalian itu menyampaikan. Usduku ida hadastum. Jujurlah ketika berbicara. Itu jaminan Nabi, kalau kita bisa menjamin itu, kita bisa gampang masuk surga. Jadi kalau memang pagi kita bilang A, besok malamnya juga tetap A. Kalau sebuah kebenaran.
dengan siapapun kalau kita menyampaikan kebenaran itu tidak boleh talbisul haqqa bil badil. Tidak boleh kita campur adukan antara kebenaran dengan kebatilan. Maka Nabi menjamin ketika kita tetap bisa konsisten menyampaikan kebenaran, usduku idza hadastum, maka admanu lakumul jannah. Akan aku jamin kalian masuk surga. Yang kedua, singkat-singkat saja. Lali wajib. Wa aufu idza wa'atum. Tepatilah kalau kalian berjanji. Wa aufu idza wa'atum, tepatilah kalau kalian berjanji. Islam melalui ayat-ayat Al-Qur'an di antara yang mengingatkan kepada kita, kalau kita itu berjanji terhadap sesuatu kepada orang lain, maka ucapkanlah awalan dengan kata insya Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika goda. Kita itu oleh Allah tidak diperbolehkan optimis menyampaikan dan melakukan sesuatu besok, kecuali illa ayyasha Allah, kecuali diawali disertai dengan kata insya Allah. Hari ini tuh kan kita sering janji dengan teman itu, besok datang ya, siap, nah itu aja ya. Siap, insya Allahnya dilupakan. Apalagi itu kalau sudah urusan birokrasi, kata siap itu menjadi sesuatu yang wajib. Tidak boleh, insya Allah tidak boleh. Siap, siap, sih gitu. Dan itu kita rasakan betul, mungkin Pak Nur Hadi sebelum pensiun, ketika komunikasi dengan bawahan, relasi kuasa ya, itu mesti bawahan tidak berani, tidak berkata siap. Padahal ini bagian dari pesan penting ajaran agama kita. Kita itu tidak boleh ujuk-ujuk optimis dan pasti melakukan pekerjaan besok. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika goda. Tidak boleh kita itu meskipun prediksinya bisa dipastikan besok pasti akan bisa melakukan itu, tetapi Al-Quran mengajarkan ikutilah dengan illa ayyasha Allah, dengan kata-kata insya Allah. Makanya ketika kita berjanji, itu kata Nabi akan menjadi bagian tiket kita gampang masuk surga itu kalau berjanji kita tepati. Untuk bisa menepati, maka sisipkanlah kalimat insya Allah itu setiap kita berjanji kepada siapapun. Meskipun Pak Ketua itu mengizinkan kita, insya Allah Pak Ketua gitu. Insya Allah. Pak Nur Hadi mesti ingatkan saya, Ustadz nanti ada kajian. Injih, insya Allah. Saya tidak berani kata injih, siap tidak berani. Karena sanad keilmuannya jelas. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika goda illa ayyasha Allah. Biasanya kode-kode dalam birokrasi itu kan siap 86 asik ya. Ya udah ya. Ulang-ulang. Siap 86, 86 berapa ya? Siap 86. Itu siap yang mendahului takdir Allah. Padahal Allah jelas innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu berkehendak terhadap segala sesuatu. Jadi yang kedua tadi adalah wa'ufu idza wa'atum. Tepatilah ketika kita berjanji. Meskipun bisa menepati, Al-Quran menyarankan harus ila ayyasha Allah, kita ikuti dengan kata-kata insya Allah. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, wa'addu idza tunibtum wa'addu idza tumintum. Ketika kita itu diberikan amanah, maka tunaikanlah amanah itu. Itu yang ketiga. Jadi ketika kita itu bisa menjamin diri kita untuk melakukan tadi itu, yang pertama tidak berbaca bohong, kemudian menempati janji, yang ketiga menunaikan amanah, maka itu bagian dari jaminan Nabi kita punya golden ticket masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Adminu li sittam min anfusikum admanu lakumul jannah. Al-hafal ya lagi. Adminu li sittam min anfusikum admanu lakumul jannah. Jaminkanlah kepadaku 6 hal,
maka akan aku jamin kalian masuk surga. Yang pertama adalah usduku idza hadatstum, tidak boleh bohong. Yang kedua, wa'aufu idza wa'atum, harus memenuhi janji kalau berjanji dengan ungkapan kata-kata insya Allah. Yang ketiga, wa'atu idza tumintum, tunaikanlah apabila kita diberikan amanah. Tidak boleh menyelesaikan amanah. Terus kadang dikasih amanah menjadi ketua takmir, tidak boleh distorsikan amanah itu. Dikasih amanah menjadi orang tua dengan anak 5 perempuan semua, kayak misalkan ya. Itu tidak boleh kemudian kita sia-siakan amanah itu. Dikasih amanah istri yang sawatiyah dan sawalihah, asik ya. Itu tidak boleh disia-siakan. Sawatiyah dan sawalihah itu tidak boleh disia-siakan. Yang keempat, wahfadu furujakum, kita mampu menjaga farji kita. Kita bisa menjamin diri kita menjaga farji kita, maka itu tiket admanu lakumul jannah, kita bisa masuk surganya Allah. Kita berkali-kali menyampaikan tentang bab-bab yang terkait dengan zina ya, dengan menjaga kehormatan kita. Di riwayat yang lain Nabi itu menyampaikan begini, siapa yang bisa menjamin untuk menjaga di antara 2 rahang dan 2 kaki, hadisnya begini, mayat manuli ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi atmanulahul jannah. Barang siapa yang bisa menjamin untuk menjaga di antara 2 rahangnya, 2 rahang itu berarti mulut, Bu. Tidak asal ngomong kemudian tidak dikontrol, bisa menjaga ngomong yang baik. Wa ma baina rijlaihi, dan di antara 2 kaki ya, selangkangan ya, di antara 2 selangkangan itu kemaluan, maka atmanu lahul jannah, aku jamin masuk surga. Jadi masih terkait dengan hadis tadi itu, wahfadu furujakum, dan jagalah kemaluan kalian, itu bagian dari atmanu lakumul jannah, tiket bisa masuk surga. 2 lubang ya, lubang atas mulut dan lubang bawah kemaluan. Sepanjang kita bisa menjaga 2 lubang itu, atmanu lahul jannah, maka kita bisa gampang masuk surga. Lubang atas ini juga sulit-sulit gampang, Pak. Apalagi kalau tidak punya kemampuan manajemen komunikasi yang bagus. Meskipun mubalek, Pak. Kalau tidak punya qaulan ma'rufa, qaulan layina, itu Mas, STMU saya Mas ya. Bisa ya didol kan, jual. Itu kan gitu, itu kalau tidak punya etika dalam komunikasi itu bahaya. Begitu juga menjaga lubang yang bawah, baina ijlahi, untuk tidak sembarang dibagikan ke siapa-siapa. Tidak diumbar, nyoh itu enggak kalau. Itu akan bisa menjadikan kita dapatkan tiket masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, wa guddu absarakum, kita itu akan dijamin masuk surganya Allah, kata Nabi, ketika kita bisa menjamin diri kita dengan wa guddu absarakum, itu menundukkan pandangan kita, tidak jelalatan ya. Karena pintu masuk kita itu kemudian tidak bisa menjaga kemaluan kita, omongan kita itu kan awalnya diawali dengan variabel yang namanya penglihatan, jelalatan. Jagongan ini wis pikir wong ya. Kemudian lihatnya mesti sampai ujung kanan sampai ujung kiri ya, ketika ada yang lewat. Maka kalau begitu itu
tidak dalam konteks wa ghuddu absarakum. Dan kalau begitu kita tidak akan bisa dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, wa kufu aidiakum, mampu mengendalikan kekuasaan. Tidak mentang-mentang saat sedang berkuasa kemudian main sakal PDW ya. Mumpung berkuasa menggunakan relasi kekuasaan kemudian adigang adiguna wakufu aidiakum. Maka 6 hal tadi itu kata Nabi kalau ada dalam diri kita maka Nabi akan atmanu lakumul jannah, akan bisa menggaransi kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Pak Asik, 6 hal tadi apa aja Pak Asik? Iya. Wagudu absarakum, yang keenam wakufu aidiakum, jaga kekuasaan. Ini sesuai cerdas ini. Asik ya. Iya. Oleh bisa asik. Saya ulang lagi hadisnya, Pak Asik mungkin sambil diingat-ingat ya. Bukan itu yang hadis saya tadi. Adminu li sita min anfusikum admanu lakumul jannah. Jaminkanlah kepadaku 6 hal maka akan aku jamin kalian masuk surga. Tadi itu 6. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu hadis yang pertama yang kita kaji dalam lanjutan pilihan-pilihan hadis pada malam ini. Hadis berikutnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang menjelaskan tentang kelompok yang mayoritas nanti menjadi penghuni surga dan neraka. Hadis yang diawali dengan huruf alif. Kata Nabi, ittola'tu alal jannati fawajadtu aksara ahliha al-fuqara. Aku diperlihatkan oleh Allah itu penghuni surga. Itu kebanyakan adalah fuqara. Para orang fikir, miskin. Orang fikir, orang miskin. Jadi lewat hadis ini itu asbabul wurudnya Nabi ketika sholat gerhana matahari itu ditampakkan oleh Allah, itu salah satu pemandangan surga ahlil jannah wa aksaruhum al fuqara. Ternyata kebanyakan penghuni surga itu adalah orang yang tidak punya. Enak ya jadinya wajibnya. Orang miskin. Jadi hisabnya itu cepat, asal tidak miskin yang muhtal, yang sombong, yang kita bahas hadis yang lalu itu. Kalau al fuqara al muhtal, wis miskin mertua itu yughdibullahu taala. Allah sangat benci. Tetapi hadis ini menjelaskan bahwa aksaru min ahlil jannah itu al fuqara. Mayoritas penghuni surga nanti itu orang yang miskin. Tentu miskinnya enggak muhtal ya, enggak mertua. Karena hisabnya jelas, enteng. Karena kalau hisab tentang gaeta, tentang al-mal itu kan 2 pertanyaannya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dalam satu riwayat hadis yang sahih itu. Jadi dari mana uang itu didapatkan, wa fima anfaqahu, dan untuk apa dinafkahkan. Kalau orang miskin masih ditanya begitu, kok dari mana enggak punya uang, kok dari mana? Malaikatnya malah disentak nanti ya. Tanya saya tidak punya uang, tanya dari mana malaikat sampean? Ma anfaqahu, dibelanjakan kemana? Dimakan saja tidak ada. Wes gampang-gampang cepat masuk surga. Makanya aksaru min ahli jannah itu al-fuqara. Itu penjelasan hadisnya begitu. Kemudian wa attala'tu 'alan nari fawajadtu aksaru ahliha an-nisa. Ketika aku ditampakkan, ditemukan banyak penghuni neraka itu adalah para wanita. Ibu-ibu mungkin protes, kok bisa Ustaz para wanita? Kemudian yang fakir tadi berarti laki-laki Bu ya. Para fakir yang ahli jannah tadi ya laki-laki ya perempuan ya.
Perempuan kok miskin waktu di dunia itu nanti selama tidak sombong menjadi bagian besar dari penghuni surga. Wanita itu akan menjadi mayoritas penghuni neraka itu kalau diantaranya wanita itu tidak taat dan tunduk kepada suaminya yang soleh. Bagaimana kalau suaminya tidak soleh? Maka harga ketaatan itu bisa ditawar. Tapi kalau suami soleh, suaminya taat, kemudian istrinya, wanita itu kemudian berani melakukan perilaku yang bertentangan dengan nasihat dan perintah suami, maka dalam konteks itulah wanita akan menjadi penghuni mayoritas nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wanita itu, Bu, kalau sudah menikah saya sampaikan hadisnya ya. Pendek tapi ini. Wanita itu kalau sudah menikah, maka orang yang paling banyak dimuliakan itu adalah suaminya. A'dhamun nasi haqqan 'alal mar'ati zaujuha. Hadisnya sahih ini. Orang yang paling besar haknya untuk dimuliakan bagi kaum wanita itu adalah zaujuha, suaminya. Sebaliknya, wa a'dhamun nas haqqan 'ala rajuli ummuhu. Yang paling berhak dihormati oleh seorang laki-laki itu adalah ibunya. Harga mati ini. Cuman prakteknya kadang-kadang tidak begitu. Apalagi masih punya istri yang baru nikah ya Pak ya. Belum paham betul tentang nasihat-nasihat pernikahan. Itu biasanya istri muda. Maksudnya pengantin muda ya, bukan istri muda. Pengantin muda itu kan sangat protektif terhadap finansial suaminya ini. Jadi isi dompet itu mesti monitor setiap saat. Kalau sewu wis diinterogasi. Itu kalau pengantin muda dulu. Sampai kemudian ketika kita mau pulang kampung sambang ibu kita itu kan begini nih pentingnya nasihat pernikahan, Pak. Banyak wanita yang tidak paham bahwa yang wajib dihormati oleh seorang suami laki-laki itu ada tetap ibunya. Dan istri itu yang paling dihormati, yang harus ditakdimi itu adalah suaminya. Maka ketika suami kemudian yang dihormati justru istrinya, dengan ibunya malah dinomor duakan, itu laki-laki durhaka. Pengumuman-pengumumannya. Ini banyak Bu, gitu tuh Bu ya. Kecuali ibu-ibu ini dulu tidak mungkin ya. Tidak beda jauh aja ya. Tidak beda jauh. Jadi kenapa mayoritas aksaru min ahlin nar itu minan nisa? Kebanyakan mayoritas penghuni neraka itu adalah wanita. Mungkin di antara penyebabnya itu. Jadi tidak hormat kepada suaminya. Suaminya ketika mau menyisikan rezekinya untuk ibu kandungnya yang masih hidup itu sudah di warning. Ayo nang kafe, nano kafe. Akhirnya suaminya takut, Pak. Akhirnya tidak jadi ke orang tuanya. Nah, yang model-model begitu itu Bu ya. Aksarumin alinnar. Wanita-wanita yang menjadi penghuni mayoritas nerakanya Allah begitu-begitu itu. Tapi kalau wanita kayak ibu-ibu ini ya, yang 5 waktunya tepat waktu, kemudian puasa Ramadannya juga puasa, menjaga kehormatan dan taat kepada suami, maka pintu surga itu tinggal memilih Bu. Sesuai dengan keinginan, mau pilih mana saja asal sholat 5 waktu dilakukan, puasa Ramadan, menjaga kehormatan dan taat kepada suaminya. Itu pintu surga tinggal memilih. Yang sulit kan taat kepada suami itu. Nek sholat itu gampang ya. Ya Bu ya, gampang ya. Begitu juga puasa Ramadan, ada teman-temannya banyak ya gampang. Menjaga kehormatan gampang kalau wanita yang soleh.
kemudian tidak punya hobi traveling, itu biasanya gampang wanita menjaga kehormatan. Di rumah hanya kepentingan penting baru keluar rumah itu gampang. Tetapi yang taat kepada suaminya ini yang gampang-gampang sulit untuk dicari. Makanya guyonannya ustadz-ustadz itu, wanita itu tidak punya tugas untuk masak, itu tidak. Cuci-cuci itu tidak. Belanja itu juga tidak. Tugasnya hanya taat kepada suami. Kalau suami memerintahkan masak bu, ya, taat masak kan itu. Belanja bu, ya, belanja. Aslinya tidak punya tugas itu, karena tugasnya hanya taat kepada suami, patuh terhadap perintah suami, maka akhirnya ya cuci-cuci, ya belanja, ya masak kan itu. Jadi aksar min ahlina itu minan nisa, mayoritas penghuni neraka itu adalah wanita, dan kemudian aksaru min ahlil jannah adalah al-fuqara, orang-orang yang miskin. Dengan catatan bukan al-fakir al-mukhtal, bukan orang miskin yang kemudian sombong. Berikutnya ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sudah sangat umum, hadis ini yang disampaikan para ustadz-ustadz ya. Hadis yang diawali dengan huruf alif yang juga penting untuk kita ingatkan kembali kepada kita bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Menuntut ilmu agama itu hukumnya wajib. Utlubul ilma walau bisin. Ini populer sekali hadis ini. Fa inna thalabal ilmi faridatun ala kulli muslim. Karena sesungguhnya menuntut ilmu itu adalah faridah, wajib ala kulli muslim wa muslimatin, di riwayat yang lain. Jadi tidak ada kata tidak untuk menuntut ilmu. Ngaji ya. Terutama yang tua-tua begini ini. Kan tidak ada bangku sekolahnya gitu. Ya anak-anak kita SD SMP itu saya ketemu ustadz tiap hari di bangku sekolah. Yang tua-tua ini gak ada bangku ya. Maka thalabul ilminya ya melalui majelis taklim, kajian-kajian. Kalau baca langsung sendiri biasanya males. Seenak kan tinggal senden mendengarkan ceramah itu paling enak. Dan pahalanya sama. Untuk kemudian menjadikan bagian kita menggugurkan kewajiban untuk menuntut ilmu, faridatun ilmu. Jadi kenapa Nabi jauh sebelumnya itu sudah utlubul ilma walau bisin? Mungkin kontekstualisasinya bisa kita rasakan hari ini. Asin itu dimaknai Cina, bisa China ya, negara Cina, dimaknai negara yang ras kuning juga bisa. Jadi Nabi itu visioner sekali. Jadi sudah bisa memprediksi bahwa nanti di abad sekian negara dengan penghuni ras mongoloid ya, kuning, ya Cina, Jepang dan sekitarnya itu akan menguasai epicentrum peradaban dunia. Kayak. Maka Nabi sudah jauh-jauh utlubul ilma walau bisin. Makna sin waktu itu juga bisa Cina, bisa negara yang jauh sekali. Nggak tahu berapa ya kalau di kilometer Pak Ketua. Mekah ke Cina itu jauh mana Mekah dengan Indonesia? Jauh mana Pak Negeri? Saudi, Makkah, pusat peradaban Islam waktu zaman Nabi dengan Cina, atau Makkah dengan Indonesia. Yang disebut kok Cina gitu loh. Utlubul ilma walau bisin. Kalau hanya mengandalkan Cina itu jauh kan ya. Sebagian muhadisin kan menerjemahkan itu. Amerika kan lebih jauh dari Cina. Tapi Nabi itu sudah memberikan sinyalemen Cina, negara-negara yang berpenduduk dari ras Mongoloid, yang diprediksi nanti pada satu episode fase tertentu itu ternyata menguasai peradaban dunia. Dan hari ini kalau tidak Cina, tidak keren kan?
kan ekspansinya hampir di mana-mana. Sampai kita itu kadang-kadang dengan Cina ya begitu itu ya. Tetapi itu disebut oleh Nabi. Jadi utlubul ilma walau bisin fa inna tulabal ilma faidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Innal malaikata tad'u ahnyada biha li talibil ilmi ridhaan bima yatlub. Malaikat itu akan mengepakkan sayapnya kemudian meridhoi bagi kita yang sedang menuntut ilmu. Makanya kalau kita itu punya anak kemudian kita pondokkan atau kita sekolahkan dengan memahami kerangka hadis, sanad hadis macam ini, itu kita ridho, Pak. Oh, anakku menuntut ilmu, bagian dari kewajiban, dan sepanjang menuntut ilmu itu akan dinaungi oleh malaikat, ridhonya selalu dilimpahkan. Kalau kita itu paham sanad-sanad begini ini, melepaskan anak belajar di mana saja itu enteng. Padahal ini meskipun awalnya diikuti dengan tangisan, Pak Ketua ya. Jadi itu. Tapi kalau kita memahami sanad riwayat hadis-hadis yang semacam ini, menjadi penyemangat kita untuk menyekolahkan anak-anak kita jauh di sana. Hadis berikutnya, ini yang mungkin kita banyak yang belum paham atau mungkin sudah banyak yang paham. Nabi itu ternyata mewanti-wanti kepada kita umat Islam untuk menampakkan, mendeklarasikan pernikahan, tetapi menutup-nutupi saat proses khitbah atau lamaran. Jadi adhirun nikaha wa akhful khitbata. Tampakkanlah pernikahan dan tutupilah saat tunangan, saat khitbah. Kadang-kadang kita enggak, proses lamaran itu kadang-kadang rombongan 5 mobil gitu. Tetangga-tetangga didatangkan kan begitu. Ini satu paradigma yang kadang-kadang butuh untuk diluruskan karena agak berseberangan dengan sabdanya Nabi. Jadi adhirun nikah, kalau nikah sudah betul kita ngundang sampai berapa sip gitu ya, jam 10, jam 11, jam 12 itu sudah betul. Tampakkan, deklarasikan, iklankan, adhiru. Tapi kalau yang khutbah itu wa'afu. Sebab kalau khutbah itu kan belum proses final kan itu. Sehingga ketika habis tunangan, kemudian ada sedikit konflik, kan peluang untuk mufayakohnya terbuka. Nah, kalau sudah kadung diketahui oleh yang banyak, ini kan menjadi aib keluarga. Maka betul Nabi, ketika khitbah itu kalau bisa ya hanya wong tua, bapak ibu sama yang itu langsung ke calon-besan, berarti 2 dengan 2 calon, 6 lah. Cukup itu. Tidak usah ngejak kafilah sampai rombongan itu baru khitbah. Ini sudah saya sampaikan di mana-mana, Pak. Cuman belum sampai ke masyarakat umum. Kemarin juga saudara saya juga mengkhitbatkan putranya, itu saya diajak, oh jauh-jauh dari Lumajang, khitbah itu tidak cukup, tidak perlu banyak-banyak. Nah begini-begini ini menjadi penting ya. Karena kalau sudah baru khitbah, wis diketahui tetangga kanan kiri, kok tidak jadi. Padahal wis digongetan mulon Pak ya. Itu kan menjadi sesuatu yang tidak kita inginkan bersama-sama. Demikian kajian malam kita hari ini, mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Baru 2 hadis, 3 hadis asik ya. Yang lama kan tadi itu Musa, Musanya, Safa ya. Rasa, Rajab, Syakban, Dzulqa'dah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.